Bahasa roh telah lama menjadi perdebatan, bahkan menjadi polemik, khususnya di kalangan umat Kristiani. Ada yang berpendapat bahwa bahasa roh adalah bahasa yang berasal dari Tuhan, namun tidak bisa atau sulit dipahami oleh manusia, apalagi mereka yang awam. Faktanya, tidak semua orang dapat menerima definisi ini. Ada juga yang berpendapat bahwa bahasa roh dapat dilihat dari dua perspektif, yakni sebagai tanda kepenuhan Roh Kudus dan sebagai karunia Roh Kudus. Seyogianya, gereja sebagai gereja Kristus mempercayai dan mempraktekkan bahasa roh. Namun faktanya, tidak semua gereja mempraktekkan bahasa roh. Gereja yang beraliran Pentakosta dan karismatik sangat mempercayai adanya bahasa roh. Itu sebabnya di gereja-gereja beraliran ini sangat lazim ditemukan orang-orang yang mempraktekkan bahasa roh, terutama ketika mereka sedang beribadah. Menurut gereja yang beraliran Pentakosta dan karismatik, bahasa roh adalah karunia Tuhan. Artinya, tidak semua orang bisa berbahasa roh. Hanya mereka yang mendapat kepenuhan Roh Kuduslah yang dapat berbahasa roh. Munculnya polemik tentang bahasa roh utamanya disebabkan para jemaat yang berbahasa roh itu menggunakan bahasa atau kata-kata yang tidak bisa dipahami oleh awam. Seringkali bahasa yang digunakan adalah bahasa yang aneh, tanpa makna, dan terdengar meracau seperti orang kesurupan. Kita simak videonya. Dapat dikatakan untuk pertama kali istilah bahasa roh muncul dalam kitab suci adalah pada saat turunnya Roh Kudus, seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1-11. Secara ringkas, perikop ini menceritakan bahwa orang-orang yang berkumpul di tempat itu merasa heran karena para rasul itu dapat berbicara dalam bahasa mereka. Padahal, para rasul itu sehari-harinya tidak menggunakan bahasa mereka. Lalu sebenarnya apa pesan dari perikop ini? Perikop ini tidak seharusnya dipahami secara letter-let, tetapi yang harus dipahami adalah apa makna di balik perikop ini. Jelas, maksud dari perikop ini adalah adanya kesamaan pemahaman atas peristiwa yang terjadi, meskipun sebelumnya mereka memiliki pemahaman yang berbeda-beda, bahkan mungkin sama sekali tidak berkaitan. Ini maksudnya adalah bahwa sesungguhnya bahasa roh adalah bahasa yang menyatukan pikiran yang berbeda-beda dari orang-orang yang berbeda-beda. Lalu bagaimana praktek bahasa roh ini dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama bila kita kaitkan dengan para pemimpin kita? Apakah para pemimpin kita dapat berbahasa roh dengan baik, dalam arti membuat orang-orang yang berbeda latar belakang dapat memiliki pemahaman yang sama, misalnya pemahaman yang sama atas permasalahan yang dihadapi dunia saat ini? Rasanya tidak berlebihan bila Paus Fransiskus sebagai pemimpin disebutkan bisa berbahasa roh dengan baik. Bagaimana bisa begitu? Begini penjelasannya. Dalam rangka kunjungan kenegaraan dan apostoliknya di Asia Tenggara dan Oseania, termasuk Indonesia, Paus Fransiskus menyempatkan diri untuk berkunjung ke Masjid Istiqlal untuk bertemu dengan para tokoh lintas agama. Tentu saja para peserta pertemuan ini adalah mereka yang berasal dari latar belakang agama yang berbeda. Tentu saja pula cara berpikir mereka berbeda-beda. Bisakah mereka disatukan dalam memahami sebuah fenomena? Tentu saja bisa. Dengan bahasa roh yang dimilikinya, Paus Fransiskus mampu membuat para peserta pertemuan ini memiliki kesamaan paham tentang pentingnya persaudaraan dalam membangun perdamaian dunia. Inilah sesungguhnya bahasa roh itu, yakni bahasa yang membawa perdamaian bagi umat manusia dan mampu menyatukan orang dalam memahami sesuatu meskipun mereka berasal dari berbagai latar belakang yang berbeda. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda sudah berbahasa roh hari ini dalam arti membawa kedamaian bagi orang-orang di lingkungan Anda?